Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Fatia dari Kalibata, mau tanya, mana yang lebih utama, belajar ilmu agama atau belajar ilmu dunia? Kalau memang belajar ilmu agama itu lebih utama, gimana untuk mereka yang mungkin lagi melanjutkan S2 atau S3 untuk ilmu dunianya, dan untuk belajar ilmu agamanya hanya sekedar kajian Sabtu Minggu gitu? Terima kasih. Ilmu agama disebut oleh para ulama dengan fardu ain. Seorang harus belajar ilmu agama. Sebatas mana dia belajar ilmu agama? Tidak semua harus jadi ustadz. Tidak semua harus tampil di podium untuk ceramah. Tidak semua orang harus komentar masalah agama. Ya. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengisyaratkan manusia ada dua model. Ada yang ahli ilmu, tempat bertanya, ada yang bertanya yang tidak memiliki ilmu. Nah, orang belajar ilmu agama minimalnya adalah pada perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui. Contoh, dia akan berdagang, maka paling tidak dia harus belajar tentang ilmu perdagangan. Dia mau nikah, maka dia harus belajar tentang fikih nikah. Dia mau puasa, maka dia belajar tentang fikih puasa. Kalau dia mau haji, dia belajar tentang fikih haji agar dia hanya tidak ikut-ikutan. Ya. Kalau dia mau cerai, dia harus belajar fikih cerai. Betapa banyak orang nikah tidak belajar fikih cerai, akhirnya cerainya ngawur. Belum belajar fikih cerai sudah belajar fikih poligami. Jadi kita harus belajar pada perkara yang akan kita kerjakan. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Para dokter yang kemudian menjalankan operasi dan lainnya, dia harus belajar tentang fikih medis. Dia harus belajar sehingga dia tatkala bekerja di atas ilmu. Tidak semua harus kita pelajari. Antum sekarang yang mungkin belum mau haji, masih daftar haji, masih ngantri 20 tahun. Sekarang ngantri berapa tahun? 20 tahun. Antum masih mending. Saya ketemu orang di Malaysia berapa tahun? Dulu saya dengar 50 tahun. Kemarin saya ketemu terakhir aja kemarin 100 sekian tahun ngantrinya. Masya Allah. Jadi sebelum lahir daftar dulu. Akte belum lahir daftar. Saking banyaknya semua orang ingin haji, ternyata kuotanya terbatas. Ya. Jadi mau saya tidak semua ilmu harus kita pelajari. Kalau bertanya ilmu mana lebih bagus, belajar ilmu dunia atau agama? Jelas ilmu agama. Jelas ilmu agama yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menjauhkan kita dari neraka jahanam, tentu lebih baik. Tapi apakah kita mengkerdilkan, mengecilkan ilmu dunia? Jawabannya tidak. Ilmu dunia fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi dokter itu penting. Kalau dokter kurang susah, karena kita kaum muslimin butuh dengan apa? Dokter. Ada ilmu mungkin wajib bagi dia fardu ain. Ada ilmu yang luar biasa di luar negeri misalnya, tidak semua orang bisa belajar, maka wajib bagi dia untuk belajar. Maka tatkala itu dia dapat pahala. Tetapi bedanya ilmu dunia dengan ilmu agama apa? Ilmu agama, seorang belajar ilmu agama langsung dapat pahala. Ilmu dunia tergantung niatnya apa. Apakah semua orang jadi dokter dapat pahala? Jawabannya tidak. Kalau ternyata dia jadi dokter, belajarnya setengah mati, hanya sekedar untuk memperkaya dirinya saja, dia hanya dapat dunia, tidak dapat pahala. Tapi kalau dia jadi dokter dengan niat saya ingin membantu kaum muslimin, benar saya juga mengambil tarif dari mereka, tapi saya membantu kaum muslimin, kalau ada yang susah saya kurangi tarifnya, maka ini yang dapat pahala. Ya. Karena ilmu dunia itu dia tidak berpahala pada zatnya, tapi tergantung buat apa. Kalau ilmu dunia tersebut dia gunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka dia dapat pahala dari sisi itu. Maka kalau memang ada orang yang memang dia diberi kemudahan oleh Allah, kecerdasan luar biasa, dan dia diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, niatkan ini kaum muslimin perlu, saya harus belajar agar saya memberikan faedah kepada kaum muslimin. Maka dia dapat pahala sejak belajarnya, nulis tesisnya dapat pahala, disertasinya dapat pahala, prakteknya dapat pahala, karena sejak awal dia tahu dia belajar ini untuk umat Islam. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doctor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have a question concerning our own syllabus. Which one, in your opinion, is better? Study Al-Quran before conventional knowledge, or vice versa, or both at the same time, which is integrated? Thank you. Sorry, I didn't. Should we learn Quran? Can you repeat the question a bit loudly? Which one is better? Study Al-Quran before conventional knowledge, or vice versa,
or both at the same time, which is integrated? The student asked a very good question, that should we study Quran first and then conventional knowledge education, or the vice versa, or both? As I mentioned in my speech, that the education you gain should get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The best is to study both, but study in a way that both will take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So study Quran and the Islamic knowledge simultaneously with the knowledge of the dunya. But the knowledge of the dunya that you acquire should get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. If you learn science and technology and history and geography, and it starts teaching you, okay, so and so person is great, and then historical figures of this president and that president, this is useless. So when you study the conventional knowledge, it should get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And when you study this, today, the media is powerful. If you study conventional, you see the blood circulation was, if normal books say, it was discovered by William Harvey. No, when we read in school, that William Harvey was the first person to discover the blood circulation. Actually, it was Ibn Nafis, 400 years before William Harvey, who first described the blood circulation, which is mentioned in the Quran 600 years before Ibn Nafis. So if you go to conventional school, they will start praising the Westerners, etc. In fact, from 8th to the 12th centuries, when the Europeans called it the Dark Ages, Muslims were on top of the world. So when you study the conventional studies, don't study conventional study which is distorted. Study that which is the truth. So along with the Islamic studies and the Quran, you should start the conventional knowledge study so that you understand your deen better and you can explain to others. Because if you only study the Quran without having worldly knowledge, it is good. But the best is having both. The education of both the worlds so that you can be a better da'i. If you know only your Sharia without knowing the other aspect, it's good, it's not bad. It's better than knowing only the convention. But the best is to know both and to correlate it and spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Hope that answers the question. Ilmu ini hanya ilmu agama ataukah ilmu umum, Pak, seperti anak-anak belajar di sekolah? Baik, ilmu yang pertama gini, ilmu itu kalau disebutkan di Quran, itu redaksinya tidak ada perbedaan. Semuanya ilmu dalam kerangka ibadah. Ilmu dalam kerangka ibadah. Ilmu dalam kerangka ibadah ini yang disebut dengan ilmu din, ulumuddin. Ya. Cuma oleh manusia dibedakan. Ada ilmu yang sifatnya syariat, yang memperkuat pola ibadah ritual kita. Misal, salat, kan? Kita butuh ilmu fikih tentang salat. Zakat, kita butuh ilmu fikih tentang zakat. Belajar bagaimana cara berzakat yang baik, kepada siapa diberikan. Itu yang disebut dengan syariat. Jelas sampai sini? Ada yang disebut dengan ulumul hayah, ilmu kehidupan. Misal, ada yang belajar biologi, ada yang belajar kimia, ada yang belajar astronomi dan sebagainya. Nah, perangkat dua ilmu ini itu tidak dipisahkan. Sebetulnya kerangkanya kerangka ilmu agama. Ilmu untuk menjadikan kita semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, belajar astronomi, orang beriman itu ketika belajar astronomi, dia gunakan ilmunya itu untuk lebih mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia atur dari sini, begini cara menetapkan waktu sholat. Begini caranya kita mengamati untuk mendekatkan keagungan kita dengan Allah. Begitu dia lihat bintang, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia tahu betul, nggak mungkin kalau bukan Allah yang menciptakan ini. Dia terangkan kepada orang-orang, dia sertakan dalilnya, dia dekatkan orang dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan ulumuddin. Jadi kalau cuma belajar astronomi belaka, jangankan kita, non muslim pun ada sampai dapat Nobel malah. Ya, jadi maaf, perlombaan kita itu menuju akhirat. Ya, menuju akhirat. Ya. Ada geologis, saya dulu di Tripoli saya ngajar. Di antaranya kami mengajar orang-orang minyak gitu ya. Itu menarik sekali, teman-teman di geologis kumpul, kadang kita diskusi, saya sampaikan pada mereka, harus beda antara Anda dengan yang lain. Kalau orang lain cuma cari batu dilihat, bagus ya begini, medalnya begini. Muslim tidak. Ketika Anda melihat batu, bagaimana mungkin batu bisa seperti itu, kalau Allah tidak memberikan tanda.
Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Pengajian sesi pertama ketika mulai eksplorasi, pulang dari gunung, dari Sahara, gitu kan, dari padang pasir, ketika kembali, Masya Allah, saya menangis saat itu. Ya, terharu gitu hati kami ya. Ustaz, tahu nggak? Masya Allah, bagaimana Allah menciptakan pasir yang menari-nari di padang pasir. Betul seperti yang disebutkan di Quran, seperti di lautan dan sebagainya. Sudah lain cara berpikirnya. Sudah lain gitu kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan fastabiqul khairat. Quran surah kedua ayat 148. Posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang punya sisi pilihan yang dia sukai. Kita nggak bisa paksa semua orang, Bu, untuk ikut sesuai dengan kita. Ada orang senang matematika, ada orang senang biologi, ada orang senang ke agama, gitu kan? Tugas kita mengarahkan supaya jadi ibadah, tapi kita nggak bisa paksa hati orang. Nggak bisa kita paksa keinginan orang. Ibu temukan bakat anak ibu ada di mana, gitu kan? Setelah itu arahkan pada kebaikan yang menghasilkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persaingan ini ketika menyiapkan satu dengan yang lainnya, kita diminta oleh Allah bersaing dengan orang tua yang lainnya. Ayo semua, jadikan bekal dunia itu untuk mendekat kepada Allah. Persaingannya disebut dengan fastabiqul khairat. Ini berlomba dalam kebaikan. Ya. Kami sekarang sedang menginisiasi SKU namanya, Sekolah Kader Ulama. Jadi di situ ada dua konsep yang cukup menarik gitu ya. Ada ulama intelektual, jadi yang paham tentang konsep agama, ulumus syariah, tapi dia tidak kaku dengan sifat-sifat yang ilmu-ilmu umum. Ya. Ada yang kedua, intelektual ulama. Dia memang fokusnya di umum. Ya, ada yang insinyur, ada dokter, tapi dia punya basic Quran atau agama yang kuat. Kenapa kita nggak bisa ciptakan dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, diplomat yang hafal Quran? Ya, katanya Muslim kan, dan tidak menghalangi itu. Ya, tidak menghalangi itu. This is amazing, guys. This is what I find so beautiful. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah taught Adam alayhi salam names of everything. All kinds of names. Adam alayhi salam was given vocabulary. He was given education. By the way, when he says al-asma'a kullaha, you know what he's talking about? He's not talking about Quran and Sunnah. He's not talking about wahi. He's talking about mountains and trees and oceans and rivers and fish and horses. He taught him names of all the things that he will see where? On the earth. Allah Azza wa Jal taught Adam alayhi salam language. And actually, to this day, everything you study, how many people are engineers in the audience? Engineers, show your hands. Accountants, anybody accountants? Doctors or medical profession? Medical profession? Okay. Doesn't matter which, or how many students are in the audience. Tell me how many students are in the audience. 3 students? MashaAllah. So listen, whatever you study, if you study medicine, if you study accounting, if you study engineering, does every one of those sciences have its own vocabulary? Yes or no? It has its own vocabulary. It has its own terminology. The doctor uses certain terminology. The engineer uses different terminology. The accountant uses different terminology, right? And you know what? All of that terminology came from some previous science, which came from some previous science, which came from some previous science, and the beginning of all the terminology is the terminology Allah gave to Adam alayhi salam. Every single science you are learning is a child of what was given to Adam alayhi salam. It doesn't matter which book you're reading, physics, chemistry, history, philosophy, anthropology, sociology, every word you are reading is actually a byproduct of the things given to Adam alayhi salam. It is amazing. You know what that means? That means we have to have respect for all the sciences. Because all of them actually, in one sense, are from Allah. All the sciences. Some young people come to me sometimes and say, I want to study deen, fi sabilillah. I don't want to study dunya. I say, what's wrong with you, young ullu ke pathe? What is wrong with you? When you study science, you are also studying the ayat of Allah. When you're studying history, you're also studying the ayat of Allah. We have to study deen and we have to study dunya, and we have to study them together, because this is the ummah of balance. Allah did not just teach us about Jannah, He also taught us about this world. The Quran wants you to go and learn.
It wants you to go and learn. So this deen promotes education. Anyway, Adam alayhi salam was taught the names of everything. And then Allah brings him before the angels. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Now you tell me the names of these things. Angels are being tested. Do you know the names of these things? And the angels say, Subhanak, la ilma lana. No. Sorry, Ya Rabb, you are too perfect. We have no knowledge at all. We have no knowledge at all. Human beings know something, angels don't even know it. Human beings know science like angels don't even know it. Human beings know terminology and vocabulary like angels don't even know it. This is something Allah gave exclusively to who? Adam alayhi salam and his children. That's what He gave us.